Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menyambut kedatangan Kristus yang membawa kemenangan abadi. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 28, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, masa Natal sering kali membuat kita terpesona pada bayi Yesus di palungan yang damai. Namun setelah lampu-lampu pohon Natal dipadamkan dan kita kembali ke rutinitas, kita harus mengingat bahwa kisah Natal tidak berhenti di Bethlehem. Bayi itu tumbuh, berkorban, bangkit, dan berjanji untuk datang kembali. Masa sesudah Natal adalah masa transisi iman dari merayakan kedatangannya yang pertama sebagai juru selamat menuju penantian kedatangannya yang kedua sebagai Raja Pemenang. Penulis kitab Ibrani dalam ayat 28 memberikan gambaran waktu yang sangat indah. Masa lalu yang digambarkan melalui kalimat hanya satu kali saja menunjukkan kedatangan Kristus yang pertama memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu membereskan masalah dosa. Ia datang sebagai domba Allah yang lemah lembut untuk dikorbankan. Utang dosa kita sudah lunas. Dan gambaran waktu masa depan yang ditunjukkan dalam kalimat menyatakan dirinya sekali lagi adalah sebuah janji, yaitu ketika ia datang yang kedua kali. Ia tidak akan datang lagi sebagai bayi yang rentan atau untuk disalibkan lagi. Namun ia akan datang sebagai pemenang untuk menjemput kita. Kalimat menganugerahkan keselamatan di sini bukan sekedar masuk surga, melainkan pemulihan utuh, kemenangan atas maut, dan penegakan keadilan abadi. Jadi kita dapat memaknai kedatangannya yang pertama adalah pembuka jalan, dan kedatangannya yang kedua adalah garis finish yang membawa piala kemenangan. Bagaimana kita hidup di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua ini? Kita tidak boleh hidup seolah-olah kita adalah orang yang kalah. Seringkali tantangan hidup, kegagalan, atau dosa membuat kita merasa tidak berdaya. Ingat satu kebenaran, bahwa Natal membuktikan bahwa Allah mengasihi kita, dan janji kedatangannya kembali membuktikan bahwa penderitaan kita akan ada batas waktunya. Mari kita menjalani hidup kita dengan mentalitas seorang pemenang, bukan karena kita kuat, tetapi karena pahlawan kita sudah menang dan sedang dalam perjalanan untuk menjemput kita. Sikap kita bukan lagi cemas, melainkan menantikan Dia dengan rindu dan setia, sambil terus mengerjakan kebaikan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah fokus hidup kita saat ini lebih banyak tertuju pada masalah yang sedang terjadi atau pada janji kemenangan yang akan Kristus bawa? Bagian manakah dalam hidup kita yang perlu kita serahkan kepada Tuhan agar kita bisa merasakan kemenangannya di tahun yang baru ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Natal mengingatkan kami bahwa Engkau telah datang untuk menebus kami. Namun hari ini, teguhkanlah hati kami untuk melihat ke depan. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi akan datang kembali sebagai Raja yang membawa kemenangan abadi. Ajar kami hidup bukan sebagai orang yang kalah oleh keadaan,
tetapi sebagai umat pemenang yang menanti kedatangan dengan setia. Di tengah masa penantian ini, biarlah iman kami tetap menyala. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemenang sejati, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.